Oke, segmen terakhir saya langsung ke Bang Renanda. Jadi kembali kita ke pertanyaan bagaimana kemudian nasib koalisinya Mas Anies atau pencapresan Mas Anies kalau kemudian mungkin partai Anda goyah atau mungkin juga partai yang lain juga bisa kemudian tergoda mungkin dengan barisan koalisi yang lain. Ya, jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa Partai Demokrat punya pemikiran, punya konsep pemenangan, punya strategi, juga memahami soal positioning politik dan kemudian juga psikopolitik rakyat. Tentu kita sebagai oposisi waktu itu berpikir bahwa ya kita harus memperkuat positioning kita sebagai partai yang mengusung perubahan. Dengan itu makanya terjadilah kemudian pertemuan-pertemuan sehingga Demokrat, PKS dan Nasdem akhirnya waktu itu berkesepakatan membangun koalisi. Di situ juga tadi sudah disampaikan sama Bung Pangi, jelas bahwa kita punya partai untuk bisa memperkuat kontribusi pemenangan, kemudian juga AHY punya elektabilitas, juga bisa membantu juga mendongkrak elektabilitas pasangan gitu ya. Dan kemudian juga memahami bahwa kita ini sebagai koalisi yang ya berbeda dengan pemerintah posisinya, tentu lebih membutuhkan waktu untuk sosialisasi, kemudian membangun kerjasama bersama ini, tiga partai berikut dengan relawannya, jaringan dan segala macam, harus membuat timeline. Tidak mudah buat kita menerima untuk tadi politik last minute ya, strategi last minute, tiba-tiba sudah tinggal mau mendaftar terus baru ada kepastian begitu. Itu yang selalu kami ingatkan ke teman-teman. Ya, kita mengingatkan teman-teman, sepertinya nggak pas kalau seperti itu. Kita butuh waktu lebih panjang. Berbeda dengan teman-teman seperti di PD Perjuangan gitu ya. Yang mau last minute mau apa, mereka sebenarnya juga tetap jalan itu sebenarnya kan. Nah, tinggal memang deklarasinya yang mereka hype, mereka sampaikan di ujung. Biasanya seperti itu, tapi nggak tahu nih apa ada strategi baru daripada. Yang jelas ini kita nggak bisa pakai pendekatan seperti itu. Kita berbeda situasinya. Sehingga berkali-kali kita ingatkan kalau teman-teman setuju, kita memang tidak bisa nih terlalu berlama-lama untuk memastikan siapa pasangannya, ya kan, Mas Anies. Kemudian ya kerjanya masih banyak nih, masih panjang ke depan. Karena kita juga tidak punya logistik yang melimpah begitu ya. Nah itu yang kita sampaikan. Posisi kita di situ. Nah tentu saja ini bagian pun juga kita harus sepakat ada timeline. Kita tidak mempermasalahkan nanti seperti apa dinamikanya ya, kemudian misalnya katakanlah selalu pertanyaan gimana kalau bukan Mas AHY. Kembali kami sampaikan bahwa ada 5 kriteria kesepakatan yang sudah jelas ada di situ 1, 2 sampai 5 itu jadi kesepakatan bersama. Tidak mungkin koalisi ini mudah bubar begitu saja. Yang bisa membubarkan koalisi ini kalau boleh dalam posisi saya menyampaikan ya adalah pelanggaran dari kesepakatan itu sendiri. Simple as that. Kita sepakat, kita konsisten di situ. Kami sampai saat ini teman-teman di Nasdem dan PKS tahu sangat konsisten. Kami juga ikut merumuskan sebabnya kriteria itu. Nah kembali jadi ada yang tidak konsisten kalau soal itu berarti? Nggak ada. Sejauh ini alhamdulillah kita baik-baik aja, kita kompak-kompak saja. Tapi sekali lagi waktu berjalan, kita memang membutuhkan lebih banyak waktu untuk kita bersosialisasi karena kita cuma punya 75 hari kan dari ketentuan itu untuk berkampanye. Jadi saya rasa cuma itu posisi kita nggak mau berandai ke depan sampai hari ini, per hari ini kita fokus untuk bisa mengawal ini, memastikan koalisi ini bisa berlayar dan insya Allah bisa menang. Kalaupun tidak di koalisi perubahan, apakah kemudian nama AHY juga memang dipatok selalu menjadi cawapres? Katakanlah kalau misalnya nanti bisa bekerjasama dengan PD Perjuangan dan partai-partai pengusung Pak Ganjar. Ya, kalau kita kan nggak pernah matok-matok lah itu ya. Yang jelas begini, kita ingin berkontribusi lebih besar, lebih banyak pada periode selanjutnya. Kita ingin berada kembali bersama-sama di pemerintahan. Apakah kita yang kemudian juga memimpin pemerintahan atau kawan-kawan yang lain memimpin pemerintahan? Itu jelas sikap kita. Saya clear di situ. Karena kita merasa bahwa selama ini banyak pemikiran-pemikiran kita tentu, walaupun kita salurkan tentu, lewat banyak ya saluran kita, DPR dan sebagainya. Tapi begitu AHY ini ketua umum masih muda, wawasannya luas, dia cerdas dan tentu saja dia ingin berkontribusi pemikiran, bukan hanya pemikiran tapi juga kerja-kerja bersama. Jelas saya rasa posisi kita seperti itu. Mas Basarah, semakin banyak nama cawapres yang kemudian berseliweran untuk mendampingi Pak Ganjar, sampai kemudian juga disebut sama Mas AHY oleh Mbak Puan. Banyak juga berpandangan bahwa ini mah nggak akan mungkin sebetulnya, hanya gimmick saja menawarkan nama Mas AHY. Sebenarnya gimana sih dari PD Perjuangan, Mas? Kalau hanya gimmick tentu levelnya bukan Mbak Puan ya yang mengeluarkan statement itu. Tadi sudah saya katakan betul kami ada DPP 27 orang
tapi ada Mas Prananda dan Mbak Puan di situ yang komunikasi politiknya itu direct, langsung dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau dibaca sebagai sekedar gimmick, mungkin bukan levelnya Mbak Puan menyampaikan itu. Nah di sisi lain tadi saya tegaskan bahwa pernyataan Mbak Puan itu harus dibaca sebagai pesan moral kebangsaan kepada bangsa Indonesia atas segala asumsi-asumsi yang dialamatkan kepada PD Perjuangan dan Partai Demokrat. Yang mereka katakan ada sekat besar yang tidak mungkin bisa dapat ketemu. Itu dulu. Ya. Pada posisi Pilpres, tadi sudah saya katakan, setiap partai politik punya kedaulatannya masing-masing. Ya, jadi itu kembali kepada partai politik itu. Komunikasi, interaksi, lalu lintas, lobby dan sebagainya itu lumrah karena memang politik adalah seni untuk mempengaruhi yang lain. Yang penting bagaimana cara mempengaruhinya, begitu loh. Nah, oleh karena itu Pilpres yang pendaftaran capresnya masih 19 Oktober sampai 26 November yang akan datang kan masih ada waktu 4 bulan sampai di pendaftaran itu. Saya kira dalam waktu itu segala dinamika dan dialektika politik masih mungkin akan terjadi. Grouping di antara partai kerjasama politik juga belum ada yang definitif. Ada yang sudah memenuhi ambang batas 20% tapi punya capres tapi belum punya cawapres dan seterusnya begitu. Yang punya kepastian untuk mendaftar saat ini kan memang hanya PD Perjuangan. Tapi sekali lagi dengan genetik politik PD Perjuangan sebagai partai terbuka, gotong royong, kami terus membuka diri, berinteraksi dan berkomunikasi dengan partai politik manapun termasuk dengan Partai Demokrat. Nah, cawapresnya pasti nanti akan satu. Siapa yang akan diputuskan? Nanti kita lihat setelah partai-partai politik ini bergabung, lalu kemudian mengikatkan diri dalam sebuah kerjasama politik di Pilpres. Disitulah saya kira Bu Mega akan mengajak bicara ketua-ketua partai politik itu dan juga bicara dengan Pak Jokowi, bicara juga dengan Pak Ganjar Pranowo. Baru kemudian akan dirumuskan seorang calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Jadi bukan tiba-tiba datang kemudian matok nama cawapres ini begitu ya? Ya, sebagai sebuah proposal monggo saja. Itu kan lumrah di dalam apa namanya sebuah usulan kerjasama politik. Tetapi pada akhirnya calon wakil presidennya kan hanya ada satu. Dari Perindo sendiri kan kemarin kita juga mendengar nama Tuan Guru Bajang gitu kan, dan itu pun kita tampung sebagai sebuah proposal politik. Cuma begini Bang Renhat, kalau kita lihat ya kenapa PDIP mau mengetok pintunya Demokrat gitu. Setelah 20 tahun nggak pernah diketok pintunya kan. Nah ini apa sebetulnya? Kan di dalam politik tentu ada yang dicari sebetulnya. Tidak ada hanya panggung depan, panggung belakangnya. Nah saya mencermati ini strategi yang begitu canggih dilakukan oleh PDIP, saya menangkap ya. Karena cara menggoyahkan atau membuat Anies terlempar dari pertarungan adalah yaitu menarik Demokrat, nggak ada pilihan. Nah, tapi itu apakah itu saja saya pikir ya. Tapi kalau memang itu saja, itu kan masih cenderung lebih bagian dari strategi politik. Tapi nggak salah juga apa yang dilakukan PDIP gitu. Tapi kalau bukan itu, misalnya bukan kepentingan itu, ada kepentingan lain yang kemudian cukup menggoyahkan gitu ya. Godaan ini cukup menarik bagi PDIP. Tapi saya belum yakin PDIP memberikan godaan yang menarik untuk Demokrat itu. Karena yang membuat godaan itu mempengaruhi pikiran AHY, termasuk SBY, hanya posisi cawapres. Kalau hanya menteri, tawaran menteri, atau hanya soal legitimasi yang lain, menurut saya tidak akan tergoyahkan. Artinya ini hanya murni silaturahmi biasa, akan pertemuan biasa, dan tidak akan ada, ini hanya gimmick-gimmick politik normatif saja. Tidak ada kepentingan elektoralnya. Tapi kalau betul ini kepentingan elektoral, cara mematikan langkah politiknya Koalisi Perubahan tidak ada lain pilihan adalah menjadikan AHY sebagai cawapres. Tapi sejauh mana kemudian Ibu Mega yakin juga bahwa ini akan menang karena posisi cawapres ini sangat sengit. Misalnya dari ada 5 syarat cawapres hari ini. Bawa logistik, bawa partai politik, bawa elektabilitas, bawa likability, preferensi elit diterima oleh koalisi dan elit partai politik penentu gitu. Nah, semisalnya Sandiaga Uno sama Erick Thohir punya bantalan logistik yang cukup kuat misalnya. Kemudian Tuan TGB sama Zainuddin Umar adalah representasi blok nasionalis religius. Dan itu juga bisa menjadi user besok. Bisa saja cawapres itu tidak diambil bukan karena rekam jejak, bukan karena prestasi, bukan karena elektabilitas, bukan karena partai politik, bukan karena logistik. Sama persis seperti Kiai Haji Maruf Amin gitu, seperti Budiono dan seterusnya. Ada user lain. Nah, inilah kompetisinya Mas AHY dengan calon presiden, wakil presiden yang sudah begitu banyak nama-nama yang menggelinding. Dan hari ini pertarungan adalah bukan angka keinginan Pak Jokowi, bukan keinginan Ibu Mega, tapi kebutuhan menang. Nah, kira-kira Ganjar AHY menang nggak? Nah, itu juga pasti dihitung. Dan setahu saya Ibu Mega itu sangat terukur orangnya, ilmiah.
dan tidak reaksional, tidak emosional. Kalau emosional, siapa orang tua yang nggak sayang sama anaknya gitu? Masa posisi capres sudah dikasih ke Ganjar, cawapres juga dikasih ke yang lain? Ya. Kalau dilihat pengalaman, lebih pengalaman Mbak Puan mungkin gitu. Pernah jadi ketua DPR, pernah jadi menteri. Nah, itu kan tidak dilakukan oleh Ibu Mega. Tapi kalau memang ingin mematikan langkahnya koalisi perubahan, ya tidak ada pilihan. AHY harus digandeng sebagai cawapres. Mungkin gini, Gimana, Bang? saya kira tidak terlalu jauh ya kalau Bung Pagi menerjemahkan pertemuan Mbak Puan dengan Mas Ahaye itu untuk menggoyang koalisi perubahan. Yang mengusung, Karena kalau dilihat Anies dari Baswedan. konten pembicaraan, saya kira itu terbuka di ruang publik ya. Mereka berdua bicara tentang bagaimana pemilu yang damai, pemilu yang tidak membelah masyarakat dan seterusnya. Bahkan pertemuan itu diawali oleh pernyataan Mas Hasto selaku sekjen tetap menjaga sebuah etika politik untuk tidak mengganggu apa yang sudah Partai, dikerjakan oleh masing-masing. Partai Demokrat dan partai-partai politik yang lainnya. Nah, pada posisi itu saya kira janganlah segala sesuatu pertemuan aktor politik itu direspon dengan bahasa politik. Karena pasti juga ada pesan-pesan moral lain yang ingin disampaikan. Nah, bagi saya pesan moral pertemuan antara dua partai politik, Presiden RI ke-5 dan Presiden RI ke-6, ini adalah sesuatu yang memberikan rasa kesejukan bagi masyarakat. Apalagi Mbak Puan dan Mas Ahaye ini adalah dua generasi putra-putri Presiden Republik Indonesia yang mungkin mereka di masa-masa yang akan datang akan memimpin bangsa ini. Saya kira pada posisi itulah konten pertemuan Mbak Puan dengan Mas Ahaye itu dibicarakan. Jadi kalau kemudian disebut itu adalah upaya PDIP untuk menjegal Anies, itu sangat tidak benar begitu Tadi ya, kan Mas sudah saya Basara, ya? katakan, bagaimana cara menjegalnya ketika partai politik itu memiliki kedaulatan masing-masing. Apakah Partai Demokrat tidak akan memegang kedaulatannya? Apakah partai-partai yang lain juga demikian? Apa kemampuan PDI Perjuangan untuk mengintervensi kedaulatan setiap partai politik sehingga bisa merubah keinginan mereka tanpa keinginannya mereka sendiri? Kalau ada sebuah kerjasama itu harus didasari oleh sebuah kehendak bersama. Tidak boleh ada kawin paksa di dalamnya. Begitu. Nah, saya kira prinsip-prinsip inilah yang harus dipegang oleh setiap partai politik sehingga pertemuan antar pimpinan partai politik satu dengan yang lainnya itu harus diterjemahkan sebagai sebuah tradisi silaturahmi yang baik bagi bangsa ini. Bahwa in the end keputusannya akan ada kerjasama atau tidak, itu kembali kepada kedua partai politik masing-masing. Kita kan juga pernah ada satu adagium bahwa kesepakatan dalam politik salah satunya ya ketidaksepakatan itu sendiri. Itu lumrah terjadi. Gitu. Gimana Bang Renda, tambahan terakhir dari Anda? Kalau Saya kemudian, setuju. kalau kemudian akan ada Begini, pertemuan lagi, pertemuan berikutnya ini mau bahas apa? Begini yang jelas saya setuju. Ini kan sahabat saya udah dari zaman dulu ini. Yang jelas saya setuju dan saya juga ini menegaskan lagi bahwa Partai Demokrat kita punya sikap dan kita memang tidak mungkin bisa dipaksa oleh siapapun. Ya, dalam politik pemaksaan itu udah jelas nggak sesuatu hal yang nggak baik. Nah, yang jelas tadi saya sudah sampaikan kita nggak mau berandai-andai, kita lagi fokus dengan koalisi kita, tapi kita mendambakan berkomunikasi terus dengan siapapun, terutama termasuk pada teman-teman di PDI Perjuangan. Kemarin mungkin yang hadir tuh lihat betapa hangatnya kita ini, betapa cair. Karena sebenarnya memang ini ada apa ya, katakanlah mitos juga sebenarnya banyak di sini bermain ya. Karena tadi sudah disampaikan sama Bung Ahmad Basara, kita di parlemen sangat akrab gitu. Bahkan sebelum Mbak Puan datang sama Mas Ahaye ketemu, kami dengan Mas Hasto dan teman-teman itu banyak kita membahas juga agenda-agenda negara yang memang harus nggak mungkin kita pikirkan dan kita pecahkan sendirian. Kita udah sempat gimana nih soal ini, gimana pandangan Demokrat, gimana pandangan PDIP. Nah, inilah sebenarnya menurut saya yang dimaksud oleh semua teman-teman di sini bahwa tidak melulu ini bicaranya politik praktis 2024, tapi memang ada pesan yang lain yang banyak sebetulnya yang kita bahas itu. Satu detik aja. Pasti mau manas Saya lagi. harus mengkonfirmasi dari Bang Ahmad Basara. Mungkin Bang Ahmad Basara mengatakan ini kebutuhan silaturahmi. Tapi saya sebagai pengamat politik selalu ada kacamata perspektif frame-nya itu adalah kebutuhan elektoral. Itu nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Itu bonusnya istilahnya. Tapi silaturahmi itu adalah pintu kebutuhan elektoral itu dikaitkan dengan PDI Perjuangan tidak punya kebutuhan. Mungkin ini satu lagi, ada kebutuhan lain. Misalnya kebutuhan putaran kedua. Bisa saja besok misalnya ada 3 calon presiden. Nah, yang misalnya anggaplah misalnya apakah Pak Anies atau Pak Prabowo atau Mas Ganjar nggak masuk putaran kedua karena ini sudah melakukan kerjasama penjajakan dengan Demokrat. Nah, kemana arah dukungan dengan Demokrat di putaran kedua kan ini sudah dimulai dari sekarang gitu. Itu bisa juga kan kebutuhan itu. Tetapi Bang Ahmad Basara framingnya kan sampling frame berpikirnya adalah
ini murni genuine pada silaturahmi politik. Tidak ada kaitan dengan pragmatis transaksional, apalagi kebutuhan elektoral kan begitu. Tapi tidak ada masalah. Bahwa politik itu is an art possibility. Seni dari segala kemungkinan, biarkan dia proses secara natural. Gitu. Jadi kalau gitu kan, Bung jadi kalau nanti ada pertemuan lagi, apa yang mau dibahas lagi tuh Bang Ahmad Basara? Ya nanti kita lihat kan saat pertemuan itu kan agenda kan disepakati. Pasti sudah masuk gitu ke kan? babak berikutnya dong ya. Dibicarakan dengan pihak Partai Demokrat, dibicarakan dengan pihak PD Perjuangan, baru bertemu. Tidak bisa bertemu ujuk-ujuk begitu tanpa ada agenda yang disepakati kan. Kalau bicaranya sudah konteks formal antara hubungan kedua partai politik. Oke, yang jelas namanya pertemuan antara aktor politik tentu ada motif politik di belakangnya. Apakah itu kemudian lebih besar kemudian kita bicara soal politik kebangsaan atau mungkin ada politik transaksional seperti bacaan Bang Panggi, kita serahkan kepada masyarakat untuk menilai. Tapi yang jelas kita mengapresiasi ada pertemuan yang baik antara PD Perjuangan dan juga Partai Demokrat yang selama ini publik mungkin mengenal ini saling berseberangan, tapi sekarang bisa jauh lebih cair dan jauh lebih baik. Tapi terima kasih banyak waktunya Mas Ahmad Basara, Bang Renat terima kasih banyak, Bang Panggi terima kasih banyak untuk waktunya. Demikian Talk Politics malam hari ini, saya Rehat Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.